Mitos atau fakta, dimana kalau misalnya kalian memasang bid iklan yang tinggi untuk kata kunci kalian akan mendapatkan posisi produk di peringkat di paling atas. Jawabannya adalah belum tentu teman-teman. Dan di video kali ini gue akan ngebahas mengenai bid dan metode iklan. Kira-kira caranya gimana biar iklan kalian di Shopee bisa lebih efektif dan tentu saja tidak merasa rugi tapi malah justru semakin bagus. Udah 9 tahun gue terjun di bisnis digital, termasuk e-commerce. Dan menurut gue mengotak-atik iklan merupakan salah satu keajaiban dunia yang sampai hari ini gue masih penasaran banget dan gue masih cukup heran. Dan menurut gue pribadi, bener-bener kalau otak-atik iklan di Shopee atau mungkin di platform marketplace yang lain itu bener-bener menyenangkan walaupun terkadang bikin kita mumet. Dan sampai hari ini gue udah mencoba dari berbagai jenis kategori dan menurut gue setiap kategori punya caranya masing-masing dan menurut gue bener-bener menyenangkan lah untuk mengeksplor hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalau kalian memasang bid iklan yang tinggi atau mungkin kalian memasukkan semua kata kunci dalam iklan kalian, gue bisa bilang 100% belum tentu. Karena iklan Shopee itu dibentuk berdasarkan banyak faktor. Yang pertama, competitive price. Yang kedua, product demand. Yang ketiga, product interest. Yang keempat, checkout rate. Yang kelima, click-through rate. Yang keenam, loyal buyer. Dan yang ketujuh, campaign aktif. Dan masih banyak hal yang bisa membuat produk kamu itu bisa muncul di paling atas. Seller jualan online itu terbagi atas dua. Yang pertama, be a number one page. Pada case ini, ada seller-seller yang iklan produknya selalu berada di peringkat 3 besar. Yes, mereka selalu mengincar 3 peringkat besar dan selalu berada di posisi halaman pertama pencarian kata kunci tersebut. Seller tipikal kedua adalah effective ads response. Seller ini hanya berfokus kepada respon dari iklan produk tersebut. Yang terpenting adalah tidak rugi dan masih profitable. Bahkan kalau bisa feedbacknya mantap. Kalau Rio Gandhi sendiri, tipe advertiser yang seperti apa sih? Oke, untuk Rio Gandhi sendiri, untuk gue pribadi, gue adalah tipikal advertiser yang hunter. Dimana gue bener-bener suka banget untuk ngotak-ngatik, gue explore, terus produknya yang cocok di iklan yang mana, kata kuncinya yang mana, metode iklannya yang mana. Bener-bener gue tipikal yang hunter. Apapun gue coba dan menurut gue itu bener-bener seru banget dan menyenangkan. Apalagi kalau misalnya ketika kita ngotak-ngatik, terus feedbacknya bagus, pertumbuhan tokonya bisa naik. Itu gue ada rasa kesenangan tersendiri. Dan gue yakin gak semua advertiser atau gak semua seller punya feel seperti ini. Karena gue demen aja sih. Atau lebih tepatnya nyari susah sendiri ya. Namun gue bilang gak semua seller itu punya waktu untuk ngecek hal-hal seperti ini. Karena dia kan udah pusingin soal operasional, pusingin hal-hal yang lain, belum nyetok produk, nyari produk baru. Jadi nggak semua seller punya waktu untuk ngecek hal-hal seperti ini. Makanya terkadang banyak banget seller itu yang menghubungi gua untuk gua bantu tokonya supaya bisa dibantu untuk iklan dan sebagainya. Karena wajar aja, nggak semua seller punya waktu di bidang ini. Seperti biasa, sekarang jam 7 pagi dan gue belum tidur teman-teman. Ini gue udah lepek banget. Tapi anyway, kita bahas aja lebih dalam mengenai topik pembahasan ini. Tapi sebelum itu, gue mau teman-teman untuk like video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian teman-teman. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topiknya lebih dalam pembahasannya. Bid bukan patokan. Bid tidak menjanjikan iklan produk kamu akan berada di posisi paling atas. Karena masih banyak case di mana iklan produk bid rendah pun masih bisa berada di paling atas. Jadi bid tidak menjanjikan produk kamu akan berada di posisi selalu di paling atas. Kalian boleh ekspor aja. Jadi itu mitos ya. Jika bid tinggi menjadi jaminan kamu berada di paling atas. Karena gue pribadi pun pernah mencoba bid yang paling tinggi pun itu nggak jadi jaminan. Oke lah, terkadang ada produk yang ketika kita pasang bid iklan kata kunci yang tinggi itu berada di paling atas, itu ada juga. Cuman kalau misalnya di posisi paling atas tapi malah jadi bikin rugi, buat apa? Tapi tergantung case by case sih. Cuman kebanyakan sih kalau menurut gue itu mitos ya. Nggak selalu bid yang paling tinggi itu ada di peringkat paling atas. Tapi itu hak kalian. Kalau kalian mau pasang bid yang tinggi karena mungkin feedbacknya lebih bagus, ya nggak masalah. Kalau kalian merasa nggak mampu untuk ngecek gituan setiap hari, ya kalian bisa mempercayakan tugas ini ke advertiser. Terkadang kita sebagai business owner juga harus bekerja cerdas. Jangan sampai kalian terlalu banyak hal yang dikerjakan sehingga membuat kalian itu nggak fokus.
Karena membuat iklan kalian berada di posisi paling terbaik juga membutuhkan analisa selain daripada data iklan juga. Metode iklan dan study case. Ada beberapa metode kata kunci yang bisa kalian gunakan jika kalian menggunakan iklan pencarian. Kalau kalian melihat tampilan ini, kalian lihat feedbacknya bagus ya. Cuman ya, kalian mungkin bisa lebih bagus data iklannya, atau mungkin kalian belum pernah di posisi data iklan seperti ini. Dimana menurut gua untuk iklan toko yang ini, itu benar-benar feedbacknya dari conversionnya bagus, terus omset yang didapatkan juga oke, feedback ke performa bulanannya juga oke, biaya yang dikeluarkan juga oke banget. Jadi menurut gua ini udah bagus teman-teman. Apakah masih bisa lebih bagus? Ya bisa-bisa aja, tergantung kita nanti ke depannya mau seperti apa untuk toko ini. Jadi masih bisa aja. Ada beberapa metode kata kunci yang bisa kalian gunakan jika kalian menggunakan iklan pencarian. Pencarian data kata kunci. Menemukan kata kunci yang tepat untuk produk jualan kita tidaklah mudah. Namun gue pribadi sangat menyukainya ketika melakukan analisa ini. Menurut gue seru aja. Jadi ada beberapa metode advertiser, adalah based on CTR atau click-through rate, based on ACoS, based on views, based on conversion atau penjualan. Kemudian dilihat lagi dari produk performance based on daily, weekly, dan monthly. Terkadang bahkan gue kadang suka mereview ya, gue flashback ke 2 bulan terakhir, ke 3 bulan terakhir untuk melihat apakah ini perkembangan kata kuncinya seperti apa feedbacknya. Atau mungkin kayaknya ada kata kunci yang responnya menurun, atau mungkin ada kata kunci yang harus gue masukkan lagi. Itu benar-benar gue explore secara daily, weekly, monthly, bahkan 2 atau 3 bulan sebelumnya. Jadi menurut gue, lu nggak bisa tuh ketika bikin iklan, lu tinggalin, dimana lu harus ngecek secara berkala. Yang tadi gue bilang, lu bisa ngeceknya base-nya ada banyak banget. Ada based on CVR, ada based on views, product views, atau based on kliknya berapa persen, atau mungkin berapa banyak yang klik, based on performance dari produknya, dan banyak sekali. Banyak parameter analisa yang bisa kalian cek. Gue ambil salah satu contoh metode yang paling banyak digunakan, yaitu metode ACoS. Semakin tinggi efektivitas iklan, maka ACoS akan semakin rendah. Semakin tinggi ACoS kalian, maka efektif kalian itu semakin rendah. ACoS diasumsikan sebagai persentase margin kalian. Rumus ACoS sendiri adalah biaya iklan dibagi GMV atau Gross Merchandise Value, atau kita sebut juga dengan omset. Sebagai contoh, biaya iklan kita itu 3,7 juta, omset di 74 juta. Maka ACoS yang kita dapatkan adalah 5%, 3,7 juta dibagi 74 juta. Sedangkan untuk efektivitas iklan, rumusnya itu omset dibagi biaya iklan, tinggal dibalik. 74 juta dibagi 3,7 juta, efektivitas iklan di 20. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian pahami teman-teman. Kalau mau hitung ACoS, biaya dibagi omset. Kalau efektivitas iklan, omset dibagi biaya. Ya, cuma diputar-putar aja sih sebenarnya. Dari sini kalian udah dapat gambaran dimana kalau efektivitas kalian tinggi, maka ACoS-nya akan rendah. Kalau ACoS-nya tinggi, maka efektivitas iklannya rendah. Yang bagusnya adalah efektivitas iklan tinggi, ACoS-nya rendah. Yang berarti rumus kalian yang kalian cek adalah untuk ACoS biaya dibagi omset. Jadi kalau kita asumsikan jika omset 74 juta, gue ambil margin setelah potong admin fee itu 20%, maka 74 juta dikali 20% gross profit, maka itu dapat 14.800. Biaya iklan yang dikeluarkan itu 3.700, jadi gue profit 11.100, sebesar 15%. Tadi kan kalau kita hitung, itu kan 5% ya ACoS-nya. Tadi yang dari biaya dibagi omset. Yang dari tadi iklan 3,7 juta dibagi sama omset tadi 74 juta itu dapat 5%. Nah, kalau kita asumsikan tadi dari omset kita dapat 20%, maka dikurangin 5% dari ACoS itu, maka kita masih profit 15%. Jadi kalian gak usah bingung, lihat aja dari ACoS untuk mengetahui berapa persen profit kalian diambil dari iklan tersebut. ACoS bisa jadi patokan. Nah, karena si ACoS ini bisa jadi patokan untuk kalian explore, maka kalian gak gitu pusing lah soal hitung-hitungan. Kalian tinggal lihat ACoS-nya aja. Cuman, ini baru metode 1. Ada banyak sekali metode-metode yang bisa kalian gunakan, bahkan analisanya parameternya kayak gimana. Buat apa juga ya terkadang ketika kita mengeksplor iklan, kita cuma lihat ACoS-nya rendah, habis itu udah kita tinggalin. Yang penting bagus. Nggak juga, karena ada banyak tipikal analisa yang harus kalian cek selalu setiap saat.
Kalian bisa lihat di performa Januari ini. Salah satu toko klien gue mendapatkan omset 61 juta, pesanannya 287, biaya iklan yang dikeluarkan itu 5 juta, total produk terjual 166. Pada bulan Februari ini udah gue pegang. Omset di 94 juta, pesanan di 844 juta, dari segi omset naik 50%-an, pesanan naik 190%-an, biaya iklan dikeluarkan 5,9 juta dan produk terjual 498. Gimana? Jeda 1 bulan, naik biaya 900.000, tapi efektif iklannya itu jauh lebih bagus, produk terjualnya jauh lebih bagus. Makanya kalian bisa lihat dari pertumbuhan omset dan dari segi pesanannya, itu bisa naik sampai 190%. Tentu saja, gue bisa bilang sekali lagi, ini nggak semua seller bisa mendapatkan case seperti ini. Ada yang butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi menurut gue bullshit kalau misalnya ada orang yang bilang gue bisa naikin toko lu dalam waktu cepat. Nggak juga. Tergantung dari toko dan toko kayak gimana feedbacknya dan juga keaktifan dari si seller tersebut. Dan dari sini kita bisa lihat adjustment iklan pada salah satu toko klien gue feedbacknya jauh berbeda dalam adjustment 1 bulan terakhir. Jadi sebenarnya kalau kalian mau membuat iklan produk semakin bagus, maka analisa kalian juga harus semakin baik. Baik dari pencarian keywords dan analisa. Ingat ya, jangan cuma iklan kalau kalian nggak diotak-atik. Namun, toko kalian kalau mau semakin baik, baik dari adjustment produk, toko, campaign, dan sebagainya juga harus sejalan dengan metode iklan kalian. Oke guys, sekarang jam 7 pagi, sudah waktunya gue untuk beristirahat, tapi gue siang ada meeting lagi. Oke teman-teman ya, jadi silakan tulis di kolom komentar kalian ada bingung di mana, atau mungkin ada pertanyaan apa, atau pengen nanya-nanya soal yang lain. Itu silakan tulis di kolom komentar aja, feel free. Nanti kalau misalnya sekiranya pertanyaan kalian gue tertarik untuk gue buatin videonya, atau mungkin gue bisa jawab lewat video, pasti gue akan jawab lewat video. Jadi semoga dengan video ini kalian terbantu dan kembali semangat, apalagi kita sebentar lagi akan ada Ramadan Sale ya. Ya sebenarnya udah jalan sih Ramadan Sale. Semoga feedbacknya di bulan ini bagus dan supaya nanti kita pas libur lebaran itu bisa full senyum. Oke teman-teman, sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat teman-teman di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube ini. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi. Buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan bisa hubungi ke nomor di bawah ini teman-teman. Sekali lagi, Rio Gandhi mengucapkan terima kasih. Gue tunggu komentar-komentar kalian. Rio Gandhi, peace out. Bye-bye.